A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa waffiqna wa wahdina ila siratikal mustaqim. Amma ba'd. Yang kami hormati, kami banggakan pimpinan Pondok Pesantren Al-Fikrah Dr. Andes Kiai Haji Nabhani Abdullah MM. Yang kami hormati Kepala Ma'had Wusto dan Ulia, seluruh asatidz Pondok Pesantren Al-Fikrah yang kami banggakan, serta seluruh orang tua santri Pondok Pesantren Al-Fikrah dan anak-anak santri-santri Pondok Pesantren Al-Fikrah yang kami sayangi, yang kami banggakan, yang kami cintai. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan izin Allah, pada pagi hari ini walaupun hujan tapi sudah mulai reda, kita dapat bersilaturahmi di ruangan masjid ini dalam rangka kegiatan pembagian hasil ujian atau rapot semester 1 tahun pembelajaran 2024-2025. Semoga kehadiran kita di sini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Muhammad himung kita berkumpulan di sini. Amin ya rabbal alamin. Salawat berbingkai salam mari kita haturkan kepada Nabi akhir zaman Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para asatidz dan orang tua siswa serta santri yang saya hormati, dalam hal ini kami sebagai ketua komite daripada Pondok Pesantren Al-Fikrah, pertama-tama mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih yang seluas-luasnya kepada wabil khusus pimpinan pondok dan seluruh asatidz yang sudah berjuang, bekerja sama, berusaha semaksimal mungkin untuk menjadikan anak-anak kami di sini menjadi anak yang soleh. Amin. Mudah-mudahan Allah membalas apa-apa yang sudah seluruh asatidz lakukan untuk santri-santri di sini menjadi amal pahala yang berlipat ganda. Dan juga kami sebagai ketua komite berharap kepada seluruh orang tua siswa agar kita saling bergandengan, saling bekerja sama untuk membantu mendukung pondok pesantren kita ini. Karena tanpa tanpa dukungan kita semua mungkin kurang maksimal. Dari itu sesuai pesan
kepala ustaz tadi, amunnya ada ading, ada di sanak, ada keluarga, ayo masuk ke pondok Al-Fikrah. Yang mana kami pribadi merasakan di sini, 2 orang anak kami di sini untuk keilmuannya hakul yakin. Nah, artinya bagus, sangat best of the best. Nah, bagus, sangat bagus. Tayyibkah bahasa Arabnya itu luar biasa di sini. Tinggal santrinya aja lagi. Masalah akhlaknya akhlakul banin. Nah, kalau tamat 4 kitab lah, Ustaz 4 kah kitabnya itu, insya Allah pian akhlaknya minimal menyerupai akhlaknya Nabi. Karena di situ lengkap, tinggal mengamalkannya. Ustaz di sini sudah maksimal memberikan contoh dari segi berpakaian, tata krama, tinggal kita kalian. Tadi kami sempat berbincang dengan pimpinan pondok. Saat ini santri sekitar 168 orang. Nah, kapasitas yang disediakan sekarang menampung 225. Nah, berapa kurangnya untuk tahun depan ditambah sekitar 50 orang lebih. Nah, jadi mari sama-sama kita ajak keluarga, kawan, tetangga, kenalan untuk masuk di pondok di sini. Karena apa? Dengan santri yang banyak itu secara finansial membantu dan bosnya juga banyak. Nah, bantuan dari pemerintah. Nah, itu yang pertama. Kesejahteraan guru juga akan bertambah insya Allah. Tapi kami yakin seluruh asatidz di sini lillahi ta'ala, insya Allah ikhlas beramal. Walaupun gajinya dibanding PNS, mungkin PNS ini, tapi tidak akan mengurangi semangat mereka untuk berjuang menegakkan agama Allah di muka bumi ini. Cara kita mempromosikan, nah, cara mempromosikan supaya orang tertarik. Di sini banyak kegiatan, tahfiz, betul ada. Nah, terus burdah, dalail, baca hijab, sholat duha, maulid, pidato bahasa Arab, macam-macam ada. Itu semua karena kita di zaman modern, dibikin TikTok kah atau YouTube kah, sudah kan? Atau dibikin video pendek, dibagikan kepada grup santri, orang tua tolong dibagikan lagi. Nah, kawannya di sini ada 168. Setiap orang tua punya kawan 10 aja, berapa sudah? 168 kali 10, 1680. Sehari orang tahu, oh bagus di Al-Fikrah nih. Dan orang menyaksikan dasar bagus, kada berdustaan. Dari segi makannya pian, pernah makan iwang karing lah. Pernah lah di sini. Nah, sekali-sekali wajar itu mengajarkan hidup sederhana. Sebab tidak semua kita menjadi orang kaya. Jadi biasa sebenarnya makan ikan kering biasa itu. Ustaz-ustaz ini biasa sudah masak sendiri lagi. Nah, nyuci sendiri lagi. Kalau di sini pian tinggal makan. Itu pun koler dia makan minta kirimi 1 minggu dong mamanya. Ada apa-apa, yang penting tetap maju. Ya. Dari itu juga orang tua harus semangat. Sebab apa yang kita lakukan insya Allah menjadi ibadah. Memberi nafkah, memberi ongkos untuk anak kita, membayar infak. Itu jangan bayar SPP pian, walaupun bacanya SPP. Supaya dapat pahala bayar infak, menyumbang, memajukan pondok ini. Lebih dalam lagi, pondok ini siapa sih isinya? Santri. Santri itu siapa sih? Orang Islam. Orang Islam itu siapa sih? Umat Nabi Muhammad. Kalau kita berniat menyumbang untuk umat Nabi Muhammad, himong kada umat Nabi Muhammad? Bila himong umat Nabi Muhammad, kira-kira nyaman kada di akhirat? Nah, niatnya itu innamal a'malu, mantap apa seberataan. Nah, ini luar biasa dan membuktikan bahwasanya santri-santri di sini hebat tampilannya itu meyakinkan. Ustadz berataan. Nah, amin kabul. Minimal Ustadz diri sendiri.
Nah, kita kan menimbang setiap kamu adalah pemimpin. Kullu ra'in apa? Nah, apa itu istilahnya? Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya akan pimpinannya. Nah, kalian ini dipimpin. Kalau punya orang tua ditanya anaknya nanti, "Kapan lagi kamu sudahkah disekolahkan? Di mana sekolahnya?" Di Pondok Al-Fikrah aja. Oh, alhamdulillah. Nah, jadi di sini luar biasa sudah paling menurut ulun lah, ini ulun Allah alam pian paling nyaman di sini sudah. Ditengok hampir kawan setiap berapa hari dalam seminggu. Hari Ahad, hari Selasa, betul? Hari Jumat, hari Sabtu, nah hendak saben hari. Pondok lain pian sebulan sekali itu pun lewat satpam aja. Apa kurangnya di sini? Hendak ampih, ada kan hendak ampih yang katakan nah. Rugi ampih di sini rugi. Ulun ampih aja kan aja. Dia lulus kelas 3 ni ulun ada ke SMA aja. Jangan tentungakan dulu di sini. Banyak lagi ilmu-ilmu di sini yang belum pian miliki. Semangat di sini ya. Nah, jadi karena kita modern tadi melalui WA, melalui YouTube, bagikan saja itu. Niatan bukan beragak-agak. Kalau pengen bagus kalau aku kada dan malahi. Jangan seperti niatan menyebarkan Islam, menyebarkan agar orang beramai-ramai, bukan di sana bukan orang Islam, maksudnya beramai-ramai menuntut ilmu, khususnya di sini. Di lain bagus juga, bentuk tidak menyalahkan, tapi menurut pian, nah pian aja nah bapak tanya nah nyaman di sini kah yang pernah di lain? Nah, ya nyaman di sini kah nyaman di lain? Ini nah hajar pindah nah anak ustad nyaman di sini nyaman di lain. Nah nyaman di sini, nah ini tepuk tangan dulu. Nah nyaman di sini. Supaya bapak ibu tahu juga ustadz kondang aja, ustadz terkenal, kiai haji terkenal, penceramah terkenal, dai terkenal, Ustadz Kiai Haji Zainuddin Rais anaknya di sini. Nah, berdiri dulu, berdiri dulu. Nah, berdiri dulu. Nah, artinya kita percaya dengan pondok kita. Masa kita kada percaya? Pak aja rancak hilang sandalnya, tapi huruf kecil wajar di pondok manapun pian kayak itu. Gatalan ya itu wajar. Gatalan itu di pondok mana aja pian, di Jawa kah, di Madura kah, apalagi di sini wajar itu. Strateginya kada tapi mau makan ya kada apa-apa, kurus awak kada apa-apa. Ini lah kalau panjang dikit ustaz lah bapandar lah langsung promosi promosi mumpung ada orang tuanya. Jadi bersyukur kita di sini, bersyukur alhamdulillah fasilitas kita wah mewah pian bahari. Nah ustaz-ustaz bahari nah Mengdiga Al-Falah itu adalah pondok Bahari. Nah itu kan rumahnya kayak lalampauan aja. Guru Ustadz Antin ke Bahari kayak Haji Antin Diga Al-Falah. Ada keluarga lain itu pondok itu kayak lalampauan Dupang pian. Wah nyaman sudah fasilitas. Amun siswanya 1000, santrinya 1000 karena seberatan kamar itu di AC. Malah bujur 1000 pian. Dana bosnya anggap sejuta berapa 1 M kalau siapa dah nukar AC 100 biji kali 4 juta 400 juta aja masih 600 juta lebihannya. Tidak ada yang tidak mungkin, tidak mungkin. Idza arada syai'an ayaqula lahu kun. Kenapa pondok di Dalwa itu sampai 20.000 kah santrinya di Dalwa ya Pak? Habib Baharun tuh rasanya 20.000-an santri. Kita fasilitas semua paling nyaman biarnya masjid para lengkap di sini tuh. Hendak bermain pian seharian gen lapangan nih siap aja di sini. Hendak bercabur di sungai siap aja lengkap. Cuma hati-hati yang kada bisa berenang lah kalau pindah selajur. Makanya dilarang oleh Ustaz karena khawatir kalau pindah. Nah itu. Tapi kalau ada yang menjagai yang profesional yang bisa melatih berenang bagus. Sebab diantara yang disunahkan Nabi itu apa? Berenang, ya kan? Memanah, naik kuda. Nah, ada lebih kuda dicatur ada yang dicatur. Nah, jadi memanah tuh bisa di sini. Mungkin di lain belum ada. Di sini kata larang modalnya tuh kami di madrasah tuh sekitar
Nah, 500.000 dapat 3 panah. Nah, cengenannya jadi di madrasah ulun tuh ada panahan. Nah, sebetulnya salah satu sunnah Nabi. Di zaman modern sudah, yang namanya sunnah itu tidak kenal modern, tetap aja sunnah. Nah, kuda larang ratusan juta. Berenang tuh bisa, tapi yang ada menjagakan, jangan sing cabur, bambas kawan mati. Nah, jadi ada yang menjagakan, diatur bujur, mumpung ada fasilitas di posting. Nah, latihan berenang santri Al-Fikrah selawar katok, jangan selawar cawat. Kayak orang di gelanggangnya jangan selawar cawat, jangan selawar katok, sesuaikan. Sebab itu salah satu sunnah. Kita berniat menghidupkan sunnah, dapat pahala kada? Dapat pahala. Nah, fasilitas ada. Wah, sini sembahyang doa lengkap. Orang misalnya sembahyang doa, insya Allah hidupnya tidak akan fakir. Nah, yang terbiasa mulai di sini sampai ke rumah sembahyang doa rajin lah. Nah, dibiasakan seminggu kah sekali. Kalau kami itu seminggu minimal sekali sembahyang doa minimal. Nah, jadi semuanya bisa promosi. Kada aja, kada bagus ini pakai. Kita bukan niat itu karena zamannya beda sudah, zaman beda. Jadi kita ini bisa, bulan yakin bisa 1.000 orang bisa di sini. Sebab fasilitas lengkap. Masjid ada, majelis taklim ada, rumah sakit dekat, lapangan banyak, kolam luas. Nah, hendak mau unjun kawa. Nah, hendak bertanaman kawa. Nah, apalagi di sini kurangnya. Paling hebatnya sudah. Nah, jadi sekali lagi mari kita dukung kepada orang tua. Yang ada nih jangan sampai ampih. Mun garing aja diobati, garing diobati, kalau diobati mati syahidnya. Mati syahid selama ia menuntut di pondok. Mun mati di rumah belum tentu. Nah, cuma kita kada berharap seperti itu. Nah, kemudian sesuai pesan Ustadz tadi, ini kan libur nih di rumah, tolong. Nah, ini kami sebagai ketua komite mewakili orang tua, ketua komite itu mewakili orang tua. Jadi minta maaf orang tua lah udah mewakili pian. Nah, tolong sama-sama jaga akhlakul karimah. Di antaranya dari segi berpakaian. Jangan pian orang pondok karena main bulu tangkis berselawar handap. Nah, atau main futsal 4 kekawanan di tempat futsal selawar handap juga. Tuhan ngejawab untuk Al-Fikrah. Nah, mengurangi cintanya orang ke sini. Nah, itu mengurangi. Jangan. Nah, atau karena main HP di muka rumah mulai bisukan sampai ajan HP hijau. Itu pondok. Itu aja sekolah anaknya tuh di tepangnya di panjang baru itu aja. Nah, itu jangan sampai mun hantak kerja juga 1 jam aja, 1 jam buka HP, 1 jam baca Quran. Sanggup? Nah, kada sanggup lagi. Bila pian 1 jam buka HP, 1 jam baca Quran, sanggup? Nah, mantap yang sanggup itu lakukan. Anggap itu bukan dosa, apa tergantung yang dibuka kan, tergantung yang dibuka. Sebab ada wadahulan itu ustaz penceramah anak sidin di pondok. Bila sidin membuka HP 1 jam, sejamnya baca Quran. Nah, kalau dari segi agama itu apa? Kuat bi'isayyi'ata hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan yang kada baik itu dengan perbuatan baik, niscaya akan menghapusnya. Sebab di HP itu kan biar niat ceramah kan. YouTube ini ceramah, timbul sponsornya selawar handap. Nah, ya kan. Nah, itu kan kada sengaja kita nenggairnya itu terlena. Buka link ini aja. No, wow. Nah, jangan sampai orang tua juga tolong sama-sama kita. Wah, malah. Jadi itu akhlak juga tunjukkan. Kalau biasa di sini berjubah ada apa-apa, kalau langgar ke masjid berjubah, asal jangan terlalu berlebihan lah. Jangan pian bersorban, apa nih ngarannya nih? Apa? Rada apa? Imamah bersorban di rada apa? Selendang lah anggap tuh no, berjubah no. Berserba imamah. Datang bertongkat pulang berkacamata hirang. Jadi orang jangan berlebihan. Kayak ini normal, wajar, bagus siar agama Islam. Daripada pian ke masjid baju kaos bertulisan pulang I love you ya.
telur lepes pulang ke masjid, di pondok mana aja gaul benar. Nah, itu kan mengurangi cinta orang ke sini. Nah, demikian ini lo terlalu panjang, pander lah, minta halal, minta ridha. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini dan seterusnya mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah memelihara kita daripada segala perbuatan dosa dan maksiat. Dan mudah-mudahan cinta kita bertambah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wabillahi taufiqi wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih atas sambutan dari Bapak Ketua Komite, Bapak Dr. Andes Hairi SAG. Yang ulun tangkap tadi Bapak lah CR Pondok lah. Jadi semakin banyak promosi melalui media sosial, makin banyak santrinya, makin bagus. Dan juga tadi Jarsidin, tidak ada yang tidak mungkin. Idza arada syai'an ayaqula lahu kun. Kemudian sambutan selanjutnya kami mintakan dengan hormat kepada pimpinan pondok Pesantren Al-Fikrah Citra Madinatul Ilmi, yakni Ayahanda Ustadz Haji Nabahani Abdullah MM. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul 'allam wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu rasuluh khairul anam wa 'ala alihi wa sahbihi kiram wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil 'azim. Yang sama-sama kita banggakan, kita hormati para orang tua, wali santri. Alhamdulillah banyak datang ya, walaupun dirinya agak mendung, tapi tidak apa-apa, semangatnya tetap menggebu ya. Mudah-mudahan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mohon para sadis atas semuanya, kepala sekolah, kepala pimpinan ustaz dan aulia, kemudian wabil khusus ketua komite. Anak-anakku yang saya banggakan, saya sangi. Alhamdulillah semuanya sehat ya. Ada yang kedinginan enggak? Walaupun berselimut tapi tetap semangat ya. Kita bersyukur kepada Allah dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian bersalawat kepada Rasulullah SAW dengan mengucap Allahumma shalli wa sallim mubarik alaihi wa ala alihi. Sallu ala nabi. Anakku, khususnya hari ini kita bergabung dengan siapa ya? Para sadis, ya, orang tua dan anak-anakku. Nah, tiga komponen ini insyaallah menjadi kekuatan ya untuk bisa bagaimana pesantren kita bisa baik, maju dan orang melihat kita sudah bagus ya, mudah-mudahan begitu. Sebagaimana harapan ketua komite tadi ya. Untuk hari ini ya, setengah tahun sudah tahun pelajaran 2004-2005. Nah, khususnya untuk kelas 7 ya. Setengah tahun ya. Iyalah. Nah, kalau untuk yang lainnya sudah menurut jenjangnya. Itu ada 3 kondisi ideal yang mau kita kembangkan ya. Pertama masalah kecerdasannya ya. Kecerdasannya, kepintarannya. Nah, itu ilmunya sudah banyak nih, maksudnya kelas olian ya. Yang kelas 3 apalagi. Nah, itu ilmunya lebih banyak. Dan kitab-kitabnya sudah semuanya kitab-kitab Mu'tabarah Ahlussunnah wal Jamaah. Ditambah dengan ada sedikit analisis-analisis tentang ya paham-paham itu kaitannya dengan keagamaan. Alhamdulillah ya, anak-anakku sudah merasakan bagaimana kitab di hadapan itu ya. Wah, luar biasa. Kitab kuning itu ya. Yalah, ada berbaris lagi. Yalah. Nah, insyaallah bisa sudah membaca dan menurut ilmu alamnya
mudah-mudahan akan berlanjut ya, akan lebih baik lagi itu. Itu kecerdasan, kepintaran ya, dan itulah yang diuji tadi ya, yang jadwalnya secara ya, terukur, kemudian ada tempatnya, ada waktunya, soalnya juga terukur. Nah itu kecerdasan aja itu, ilmunya sangat banyak sudah mereka terima, khususnya yang Aulia ini. Kalau kelas 2, 3 wusta ya berapa tahun di sini? Hah? Ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, insyaallah berikutnya ya akan lulus itu. Lalu yang kedua ya kaitannya dengan keterampilan atau kemampuan anak. Apa yang dimaksud keterampilan kemampuan anak di sini? Yaitu membaca kitab kuning ya, nahwunya ya pas barisnya, ilmu alatnya itu. Nah, kemudian membacanya ya, kalau membaca kitab kuning biasanya ilmu alat itu. Nah itu akan terukur, terampil kan. Nah, kemudian terampil juga menulis. Menulis itu ada standar bahasa Melayu atau bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia ya. Tapi ada pun bahasa Indonesia ada juga yang belum standar ya. Nah itu perlu dilatih. Jadi kecakapan, kemampuan mereka, keterampilan mereka menulis dalam bahasa Melayu atau Arab itu juga bagian daripada keterampilan ya. Nah, banyak lagi kecakapan dan keterampilan yang lain. Misalnya tahfiznya apalagi ya. Nah membacanya seperti tadi kan sudah tampil itu, mampu sudah. Nah kemudian ada surah atau ayat lain, apalagi amal-amalan hari ya, Yasin, Al-Muluk, Al-Waqi'ah, kemudian Alif Lam Mim Tanzil itu ya, surah As-Sajdah, kemudian Ar-Rahman, kemudian lain-lain itu. Itu sudah lihai mereka. Jadi amalan di sini sudah. Tambah wirid-wirid, doa-doa. Mereka sudah terampil itu. Bahkan sudah kalau misalnya ada yang mengimami, mereka kada kitab, kada berisalah itu, ya sudah bisa mengikuti itu. Nah, itu anak kita bahasa terampil itu mampu. Bahkan sudah dibiasakan untuk mengimaminya ya. Kalau bahasa kampung ma'irid itu biasa sudah di sini. Itu kategori terampil atau mampu dan lain-lain macam-macam itu. Dan semuanya itu dilakukan dalam pembiasaan. Nah, makanya di sini ya. Nah, nanti ada nilai di sana tentang itu ya. Pembiasaan ini adalah terukur dalam bentuk jadwal. Nah, jadwalnya salat duha ya, dengan salat istikharah, salat malam misalnya ya, salat taubat, kemudian salat hajat dan tahajud dan witir, misalnya begitu kan. Kemudian ada amalan-amalan ratib haddad, kemudian al-atas, Hizib An-Nawawi ya, kemudian Wirdul Latif dan seterusnya macam-macam, dan doa-doa khusus. Nah, itu juga begitu dia hafal, terampil itu namanya. Nah, kalau ada terampil, ada hafal. Doa haul, doa selamat ya, atau doa sesudah kita sembahyang berjamaah yang fardu itu, ada doa-doa khusus kan. Sudahlah hafal itu, terampil itu sudah. Itu masalah terampil. Nah, itu dilakukan dalam bentuk pembiasaan. Nah, di sini yang menjadi masalah ya bagi catatan sebagai pimpinan pondok ya, banyak anak yang sepertinya ya tadinya bagus karena kondisi macam-macam pengaruhnya, entah kelapahan, capek dan sebagainya, atau merasa mengantuk, lalu kada terumpat dalam kegiatan itu. Nah, ini catatan kita. Sehingga nanti ya itu ada nih nilai di sana tentang keterampilan itu. Nah, yang terakhir adalah masalah perilaku, adab. Dan itu pun juga akan lihat dipantau oleh murabbi itu ya. Porsi waktu kita 24 jam ya. Kalau belajar itu dari jam 8 sampai jam setengah 3 yang formal ya, anak itu berada di kelas siang itu. Tapi sudah itu ya, sebelumnya misalnya mulai jam berapa itu? Jam 3.40 atau jam 3.45 ya sudah bangun, kemudian kegiatan sampai jam 7 kurang seperempat. Ini pada di sini nih. Di sana dulu, kemudian ke sini ya. Jadi dari jam 3.45 anak itu ya. Kemudian itu ada kegiatan mulai kan sampai ke sini jam 7 kurang seperempat. Itu amalan-amalan pembiasaan itu. Nah, banyak yang sepertinya yang macam tuh gangguan anaknya malam kan, melando misalnya. Kalau melando adalah cuma digaraki dulu. Nah, bangunnya terlambat atau apa aja pengaruhnya macam-macam itu. Nah, itu yang agak berat ya anak. Ya kan? Kemudian dari jam setengah 3 ya
sampai jam 10. Itu kegiatan macam-macam itu. Nah, ada murajaah, ada mutala'ah, ada tahfiz, ya, ada macam-macam, ada ta'lim khusus. Kemudian jam 10 sampai jam 3.45 tadi mereka pada tidur, naum ya, atau guring. Kayak itulah kira-kira. Itu jadwal terukur sudah. Tawal membiasakan seperti itu. Nah, jadi al-amalul yaumiyah kullu yam ya, itu sudah teratur tertib gitu. Ya, jadi untuk orang tua ya, khususnya wali santri kita supaya tahu kegiatan itu padat sekali. Nah, selingan-selingannya adalah olahraga. Oh, ini olahraga yang rame nih ya. Pada waktu kadang-kadang jadwal itu terlanggar ya, malah lari di kampung. Yalah. Tadinya misalnya harus stop, karena asik-asik, keramian menyepak bola, tak sepak apa ya? Nah, sampai kaca pecah. Nah, itu efek dampak daripada keasikan tadi. Nah, itu. Lalu ini perlu anakku renungi ya, dan berpandir lawan orang tua nanti di rumah. Lihat catatan. Tadi ada kecerdasan, ada nilai ya, ada keterampilan, ada perilaku, itu ada lembarannya sana. Nah, dan angka-angka itu hanya angka simbolis ya, tapi ada keterangannya. Nah, ada data kami, ya kan? Ada data kami, misalnya angka sekian, ada data itu. Nah, boleh ya bapak, orang tua ya, atau ibu hendak misalnya pajirainnya, nih. Nah, nanti ada yang terkait dengan data itu. Nah, kita akan komunikasikan kan dalam rangka perbaikan. Misalnya adakah yang kabih, adakah nilainya? Ada yang kabih ya. Yang makbul banyak ya, yang jahit banyak lagi. Kemudian yang mumtaz sedikit aja lah. Nah, kita mau standarnya minimal yang jahit ya. Nah, kalau makbul ya biasa-biasa aja. Tapi kalau kabih, ya Allah, itu barangkali disiplinnya tentang kegiatan jadwal yang sudah tertentu tadi itu banyak lalai, banyak abai, banyak ya ada hadir, itu kira-kira ya. Nah, itu yang mau kita motivasi ya. Jadi ya Bapak Ibu sebagai orang tua ya, kita sama-sama bertanggung jawab ini. Sebab di sini kita bukan saja secara keilmuan kecerdasan saja, kita mau menjadi perilakunya baik. Ilmu yang dia terima ya, dengan banyak ilmunya itu, tentu ilmu-ilmu mutabarah ya, dan beralian Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian dia terampil, insyaallah dalam amalia-amalia belajar lulus ini akan membawa dampak positif kepada lingkungannya. Kemudian perilakunya itu membawa kepada perilaku yang baik, itu yang dikehendaki. Tapi di samping itu ya, ibu-ibu dan bapak-bapak, banyak gangguan, banyak rintangan, banyak hambatan, banyak macam-macam. Nah, antara sama aja barangkali belum sinkron anak ini kan kerjasamanya. Itu ada sana kategori kerjasama. Nah, tentang misalnya ada jamaah organisasi OSIS sebenarnya, tentang kepimpinannya di sana ada tercantum ya di laporan itu. Bagaimana anak ini sudahkah bisa mengarah kepada bisa memimpin atau apa. Nah, kemudian kejujurannya dan sebagainya ya, banyak itu. Nah, itu adalah hasil daripada apa ya? Ilmu yang dia terima dalam bentuk aplikasi atau perwujudan amaliyahnya. Dan itulah yang kita harapkan. Jadi standar untuk bisa ya ini istiqamah, ini proses ya. Harus di sini harus terjadi mengalami anakku. Ya. Artinya proses apa saja dalam belajar sudah. Kemudian dalam membiasakan apa yang terjadwal itu berada di sana orangnya, tahu. Nah, kayak ini. Dan dia juga akan membentuk ya efeknya itu kepada tingkah laku. Ada bahasa kami, mohon maaf ya, ada anak liar. Liar artinya bukan nakal ya, maliar aja. Berucap sembarangan. Ya kalau sehingga kawan melihat mendengar, menginging. Pada sabar pulang. Menggetar deh. Itu kan liar itu. Kemudian main futsal, main badminton, pingpong, apalagi basket adakah? Karena liar, kada terkendali, akhirnya apa ya? Tajungkel kawan, kawan musuh kah atau kawan nggak? Dibintih musuh kah kawan nggak?
Nah, itu liar juga. Tambah lagi, misalnya di asrama ya. Di asrama ini anak-anak kita ya, anak orang tua. Karena misalnya barangkali kita terpantau secara fisik ya, tapi secara aja ya, ada CCTV. Nah, mereka belum sepertinya sadar, mereka belum menyatu itu ya dalam sikap perilakunya. Kesadaran belum muncul. Wah, aku ini diawasi, aku ini ada yang memantau misalnya gitu. Itu masih. Nah, sehingga di mana? Di asrama sesamanya tuh macam-macam kelakuannya. Ya tadi celana. Padahal sudah imbau kemarin bulan November ya, kita kemarin diharapkan supaya semuanya sudah pakaian waktu guring dengan pakaian celana panjang, baju olahraga misalnya, atau ya pakaian olahraga. Nah, tapi kami lihat di CCTV itu, wow, banyak masih. Nah, bahkan waktu makan pun juga seperti makan di dapur di kampung, di perumahan. Nah, ya kalau tapi terbuka, kada bercelana pulang. Aduh, jadi itu adab, padahal sudah ada kan adab makan, ada dibuat dalam papan pengumuman ada. Nah, itu belum dijiwai, belum membawa efek kepada akhlak. Lebih-lebih lagi anakku ya, tingkah lakunya seperti dianggap dia juga. Nah, kada sabar, hendak emosi, marah. Ya kalau makannya hendak berdiri makan, minum, berjalan, itu kada sabar tuh. Padahal ada sudah ketentuan adabnya. Nah, itu juga hal-hal yang liar ya. Nah, kita mau menjinakkan hal seperti itu dan harus dibiasakan. Dan dalam proses itu harus kita alami itu ya. Nah, boleh jadi beruntunglah bagi anak-anakku ya yang biasa ditegur ya. Yalah, karena sudah diarahkan. Asal jangan melampaui apa ya? Aturan dan tata tertib yang kategorinya berat ya. Nah, kalau kategori berat itu bermasalah jadinya. Kadang anak liar lagi, anak bermasalah sudah. Itu yang kita mau ya, supaya jangan sampai ke sana ya. Oleh sebab itu ya, khususnya anak-anakku ya, ilmu yang anakku sudah terima, khususnya yang kelas ulia ini ya, itu Bapak sudah baru kali menyebut, mengulang-ulang supaya menjadi contoh dalam perilakunya kepada kawan-kawannya yang di usta kan. Nah, jangan sepertinya abai, lalai, kemudian apa aja tingkah lakunya kada pas menurut ilmu yang kita terima. Inilah konsekuensinya kita punya ilmu kan, harus sealur ilmu yang kita terima, karena ilmu itu bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan. Maka kalau ilmu yang kita terima kada sama sekali diamalkan, apa? Ada nilainya kan? Nah, akhirnya investasi yang kita apa aja kerahkanlah, khususnya bagi dari orang tua, apakah itu tenaga, pemikiran, bahkan biaya dan sebagainya, itu sepertinya berlawanan. Kenapa ini jadi kayak ini? Nah, kita tidak menghendaki seperti itu. Jadi benar ya apa yang dikatakan oleh ketua komite tadi, bahwa pesantren ini sudah membuat semaksimal mungkin dalam bentuk bagaimana membuat anak ini menjadi orang yang saleh ya. Nah, dan kegiatan kita kada tanggung-tanggung ya, didukung oleh pembina. Ini fasilitas. Itu kalau masjid itu datang selesai itu masjid di belakang kita nih, insyaallah ya 3 tahun akan datang. Selesai, ini menjadi pesantren nih nanti kena ya. Secara fisik dan juga tanahnya ini mahal tanah kan. Ini area pendidikan sudah dikategorikan oleh pembina. Luar biasa. Oleh sebab itu ya, kesempatan barangkali ini untuk kelas 1 ustaz untuk 3 tahun ke depan, mudah-mudahan ini sudah mati itu ya. Kemudian menyambung ke aulia, bisa menjadi imam di sana nanti. Menjadi muadzin. Ya kan? Kemudian menjadi apa-apa yang semestinya oleh pembina diarahkan, bantu-bantu menjadi khadam untuk masjid itu. Ya, kita doakan mudah-mudahan ini cepat selesai ya. Amin. Bapak Ibu, oleh sebab itu ya anak-anakku ya,
ada catatan Bapak secara khusus kasat mata yang Bapak langsung secara ya topei melihat baik di dalam, di luar dan sekitarnya ini. Nah, itu ya hati-hati dengan kondisi yang barangkali mempengaruhi kepada anak kuda sendiri. Ya, kekawanan saya datang ke sini. Nah, kemudian ada hal-hal yang sifatnya kada diduga, begitu bergabung lain judulnya, padahal tadi anak bagus tapi lain. Nah, itu terasa itu ya. Kita di sini sepertinya terbuka ya. Kalau hari Selasa sore ya itu ada kesempatan orang tua ya bertemu dengan anakku kan. Nah, cuma posisinya kita kada tahu lagi di mana nih. Ada terarah lagi karena semuanya sudah terbuka. Nah, boleh jadi di sana lah. Makan pintol. Berapa cocok? Asal sate kah? Ya Allah. Mah pusakan namanya deh. Ya. Kemudian ngobrol di mana lagi? Paling lagi orang sudah mulai di sini. Bisa terjadi. Nah, itu di luar kemampuan kita. Nah, itulah. Dan itu terjadi. Atau kawannya datang, kawan punya kurikulum juga datang ke sini, anak misalnya mengikuti nih Maulidan. Tetapi sesudahnya lantur bergabung dengan anak-anak kita barangkali sampai jam 11 masih ngobrol, kada berprotokol. Apa judulnya? Nah, tentu sia-sia kan, logo. Itu terjadi ya. Kemudian apa lagi ya? Anak-anakku. Nah, tadi cara berpakaian ya. Dan seperti ini ya perlu nih semasa libur ini di luar ya kaum muda, orang tua juga masuk sudah berpakaian bersepeda motor ya. Apabila bersepeda motor anak belanja ke mana? Ke mall kah? Atau ke market? Ke market mana? Ini market macam-macam lah. Nah, itu sepertinya memakai celana nih di bawah lutut bujur sudah ya. Tapi apabila menunggang sepeda motor, mengendarai motor akan kelihatan lutut, berarti balon panjang. Nah, itu kaum muda saat ini ya. Kalau sudah sepeda motor kita lihat ya Allah kita kena. Dan itu orang-orang terpelajar ya. Tapi itu dah kayak itu. Orang tua juga. Nah, kalau cara berpakaian seperti ini kita juga ikut-ikutan, berarti pelajaran tentang auratnya, pelajaran tentang berpakaian belum berdampak kepada kesadarannya gitu. Itu penting ya. Nah, sebab itu akan membawa kepada liar nanti kelakuan kita. Ya, iblisnya akan merasuk, setannya akan merapat dan sebagainya. Maka liarlah pemikiran kita. Oleh sebab itu ya, Bapak membaca surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ya. Iqra baca itu secara rasional sinilah. Tapi bismi itu di sini. Bismi Allah, ya kan? Bismi rabbika. Itu antara nih otak dengan hati gabung gitu. Kalau kita ini aja, ya tadi kelakuan yang liar-liar tuh muncul. Tapi kalau di sini ada kesadaran, insya Allah ada terkendali. Ingat pelajaran semalam tuh kayak ini, ya aku sadar. Ada jadi kan yang negatif. Jadi gitu, gabungan antara pikir ya kaitannya dengan iqra, kecerdasan saja. Tuhan sudah memberikan garisan iqra bismi rabbikal ladzi. Bismi rabbika itu di sini ya. Orang sadar, orang beriman, percaya itu di sini. Jadi gabungan antara orang pintar, berilmu ke sini, paham, sadar ya, insyaallah akan selamat. Dia akan muncul kesadarannya. Dan tentu itu dalam hal pembiayaan dalam amalia perlu kita konsisten ya, istiqomahkan gitu. Nah, ini pesan Bapak ya. Nah, itu mudah-mudahan ya apa yang sudah disampaikan oleh tadi dari yang mewakili ya Pak Aziz, kemudian dari Ketua Komite dan saya sendiri mudah-mudahan menjadi bahan renungan khususnya kepada anak-anakku dan juga orang tua supaya kita sama-sama tiga komponen ini bisa menjadi yang baik ya, yang terbaik. Standar kita ya untuk mutu lulusan ya. Mutu lulusan itu sudah ada di kurikulum Islami kita ya. Kalau bahasa sederhananya menjadi anak saleh itu luar biasa ya, sesuai dengan jenjangnya. Ada sudah standar-standarnya. Dan itu yang mau kita capai. Nah, nanti ada khusus mudah-mudahan lagi bertemu dengan orang tua untuk bisa
menyerasikan kehendak sampean menjadi anak saleh anaknya ini, lalu dengan proses kami, kemudian dengan ya pembiasaan-pembiasaan yang kami lakukan itu seirama dan saling mendukung. Nah, sehingga anak-anakku sadar, oh di sini adalah untuk membina, ya, untuk membimbing, untuk menerima hal-hal yang sangat-sangat baik untuk kebaikan-kebaikan semua itu kan. Itu kira-kira ya, mudah-mudahan ada manfaatnya dan selamat ya. Berapa hari liburnya? Sudah berhitung nggak? Dan sekaligus juga mohon maaf lahir dan batin ya, kaitannya dengan tahun baru, mudah-mudahan semangat ya. Demikian wa'alaikum akhirul kalam wallahu ma'afillah tamit tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ayahanda Haji Nabhani Abdullah MM atas sambutan dan nasihat-nasihatnya. Kemudian acara selanjutnya yakni doa. Kami pintakan kepada Al-Mukarram Ustadz Ismail. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zawjihi ajma'in. Wa li jami' masyayikhina wa masyayikh jami'il awliya wal musallimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ya Allah dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat وتقبلنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك الدرجات وتبلغنا بها أوصل الغايات من جميع الخيرات والحياة بعد الممات. ربي زدنا علما ورزقنا فهما. ربي زدنا علما ورزقنا فهما. ربي زدنا علما ورزقنا فهما. اللهم صل على سيدنا بن سرد. اللهم صل صلاة كاملة سلامة مع سيدنا محمد مجيدا حلبا وقدم ترجو وتقلبون به. اللهم إنا نسأل حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Sampailah kita pada penghujung acara yakni penutup. Marilah kita tutup acara hari ini dengan membaca hamdalah. Saya selaku pembawa acara memohon maaf atas segala kekurangan. Kemudian pembagian rapot diminta agar masing-masing wali santri agar bisa mendatangi wali kelasnya masing-masing. Akhirul kalam, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.